Halo Rafa, cek cek. Halo, Eh, halo, halo. sudah siap? Udah Sudah ya. Baik, kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Rafa. malam, Kak. Waalaikumsalam. Oke, kita akan melanjutkan pertemuan hari kemarin, hari Senin. Kemarin sudah membahas materi yaitu adalah logaritma, betul ya? Ya, Nah, di dalam logaritma kemarin kita sudah menyelesaikan semua 10 sifatnya beserta contoh soal beberapa, maka hari ini kita akan lakukan drill soal, melanjutkan sisa soal hmm, sisa soal kemarin dan juga nanti akan ada worksheetnya, begitu ya. ya, ya. Tapi kita akan merecall kembali terlebih dahulu materinya. Oke, Rafa, apakah masih kaku dengan bentuk log indeksnya di bawah bukan di atas? Hmm, masih kaku sih. Masih kaku ya. Ya udah. Ya, Berarti nanti ke depannya kita selalu akan membahas dengan bentuk indeksnya ada di atas. Jadi ini adalah logaritma yang sudah kita pelajari kemarin. Itu kita sudah membahas dia itu adalah inverse dari eksponen. Betul ya? Terus ya. kita juga membahas 10 sifatnya. Dan kita yang belum bahas itu adalah persamaannya. Gitu. Oke. Jadi kalau kita punya bentuknya adalah A log B sama dengan C, maka bentuknya itu adalah A pangkat C sama dengan B, kalau dalam bentuk eksponensial. Betul ya? Ya. Itu bentuknya. Ini ada sifatnya 10. Lalu kita kemarin sudah membahas ini semua. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait rumusnya? Nggak usah. Nggak usah ya. Oke, kita Ya. akan lanjutkan dulu ke materinya kalau begitu. Nah, di sini adalah persamaan eksponen dengan logaritma yang belum kita bahas di hari Senin kemarin. Betul ya? Dalam persamaan logaritma itu ada juga teknik pengerjaannya gitu. Di sini diberikan 5 pangkat X ditambah 2 sama dengan 37. Betul ya? Soalnya seperti itu. Dia meminta untuk menyelesaikannya dengan bentuk apa? Menyelesaikan Logarit, bentuknya itu logaritma. dalam bentuk logaritma. Betul. Nah, berarti yang langkah pertama harus dilakukan itu adalah dengan mengubah siapanya? Mengubah Eh, si basis limanya. Betul Wah, ya? ya. Karena kan kita punya basis dari eksponennya itu adalah 5. Ini adalah si basis eksponennya. Maka kita bisa ubah bentuk menjadi logaritmanya. Dengan basisnya itu adalah 5. 5. Betul ya? Basis Ya. 5 berarti 5 log dari gimana? Berarti Eh, bentuknya 5 5 log, log eh, dari 5 5 log log apa? 5 log 3 tuh 37. 7 Oh, sama digituin. dengan itu hasilnya adalah X tambah Oh, 2. oh, Betul kan? dipindahin ya 37-nya. Betul? Iya. Aman nggak? Nah, sehingga kita akan memperoleh persamaan logaritma dengan cara memindahkan variabel X-nya atau menjumblahkan si X-nya menjadi apa? Menjadi 2 min Hmm, 5 logaritma dari 7. 37. Maka bentuknya akan menjadi seperti ini persamaannya. Oh, Hanya mengubah menjadi bentuk persamaan saja. Oke? oke. 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 Oh, no, no, no. Harusnya yang positif 5 lognya. 5 log 37 negatif 2 kalau pindah ruas. Nah, berikutnya ada coba perubahan basis. Wih. Kalau 2 nilainya adalah Hmm, 0,3010 dan log 3-nya itu adalah 0,4771. Dengan pendekatan nilai, suruh menggunakan atau menentukan nilai 2 log 18. Belas. Nah, kalau kita ingin menentukan 2 log 18, itu kita bisa mengubahnya menjadi bentuk sifat A log B itu akan sama dengan apa? Basis.
dari si lognya kan 2 ya. Ya. Berarti ini akan sama dengan log B per log A. Berdasarkan sifat yang mana? Sifat yang ini. Kalau nggak salah yang ke-10 deh. Nah, ini. Nah, ini nih. A log M, A log M itu sama dengan apa? B log M, M belok M, per B A, log A. Yang belok ini A. kan. Kasus yang ini juga prinsipnya sama dengan yang itu. Dengan basisnya itu adalah 2. Atau kalau ini di sini pakai basisnya basis 10. Berarti ini akan sama dengan apa? Log B. B-nya itu adalah 18. Betul tidak? Ya, Log 18 per log 2. 2. Oh, Nah, iya. ya kan? Hmm. 18 ini bisa kita ubah dengan menggunakan faktorisasi prima. Karena di sini kita punya log 2 dan log 3. Yang mana bilangan 2 dan 3 itu kan bilangan prima kan? Betul tidak? Tuh. Nah, ini kita faktorisasi prima. 18 bagi 29 Hmm. bagi 3 di 3. 3. Maka kita akan memperoleh 2 dikalikan Ini 3 3 kuadrat. kuadrat. Berarti log 18 berubah seiring bentuknya. Gitu kan ya? Berarti Ya. akan sama dengan log apa? 2 2 kali kalikan 3 3 kuadrat. kuadrat dibagi dengan log 2. Maka ini akan sama dengan log 2 ditambah log 3 Kuadrat. kuadrat per log 2. Dua. Nah, 3 kuadrat berdasarkan sifatnya A log B pangkat N itu N-nya bisa di depan kan? Jadi N Ya. A log B, betul kan? Ya. Nah, berarti ini akan menjadi log 2 ditambah 2 dikali log 3. 3 per log 2. Ya udah, nanti Rafa cukup substitusikan nilai ini. Berarti kita akan memperoleh 0,3010 ditambah 2 dikali 0,4771 per 0,3010. Maka hasilnya berapa? Eh, Hmm. hitung dulu coba. Yang atas berapa? 4. Yang atas itu 0,3010 tambah 2 kali 0,4 berarti 0,8 kan ya? Iya. Harusnya 0,9 berapa gitu. Berarti dapat 1, berapa? Ntar lagi dihitung. 2, Hmm. 1, 14, 1. No. 1,2 nggak sih? 0,9542 tambah 2, 5, 5. Jadi hmm, kan atasnya jadi 1,2552. 1,2552 dibagi ini hasil akhirnya sudah ketemu belum? Belum? Bentar. Belum ya? Nah, Ya. hasil akhirnya itu adalah sekitar 4,1701. Hampiran ya. 4,1701. 1701. 01. Nah, seperti ini, Rafa. Bentuk soalnya ini biasanya ada di UTBK, bentuk soal yang kayak gini. Jadi dia sudah diketahui nilai log-lognya dengan basis 10, tapi diminta dengan bentuk yang lain. Begitu. Jadi cara Oh, penyelesaiannya, kita sederhanakan bentuk ininya dulu, karena kita nggak punya log 18 kan ya. iya. Dengan cara ini kita memperoleh bentuknya seperti itu. Dan setelah bentuknya sederhana, udah ada yang diketahui, maka kita tinggal substitusi Proses. nilainya. Substitusikan nilainya. Paham? Sampai sini? Paham. Paham. Oke. Berikutnya ada fungsi logaritma. Kalau fungsi eksponensial kemarin untuk peluruhan dan juga
perubahan yang sifatnya naik, di sini ada fungsi fx. Biasanya kalau kita fungsi kuadrat itu fx sama dengan x kuadrat gitu ya. Nah, kalau Iya. dalam logaritma juga ada namanya fungsi logaritma. 2 logaritma dari x min 1. Oke. Diminta nilainya adalah F9. F9. Berarti kan domainnya itu 9, betul tidak? Iya. Domainnya 9. Ya udah, berarti tinggal langkahnya cukup diapakan? Cukup Substitusi. disubstitusi aja. Dapatnya berarti 2 log berapa? 2 log 8 jadi 2 log 8 berapa? 3. Oke, nice. 2 log 8 itu adalah di 3. Ini masih sederhana. Oke, ada model pertumbuhan. Karena kemarin di eksponensial juga kita bisa melakukan model pertumbuhan dengan eksponensial. Bentuknya seperti ini kan, kalau model pertumbuhan secara eksponensial, kita diketahui populasi awal, betul ya? Ini Iya. populasi awal, terus diberikan perubahannya, yaitu adalah 1,5, ini perubahannya, dan T-nya itu menurut periode si waktunya, gitu kan ya? Iya. Betul? Nah, Hmm. kemarin kita sudah bahas, kita bisa menentukan populasi waktu ke T-nya, misalkan waktu ke-10, periode ke-6, periode ke-7, dan seterusnya. Tapi di sini kita diminta untuk nyari nilai T-nya ketika populasinya itu sudah 9.000 Ribu. dengan bentuknya itu menggunakan logaritma. Iya. Berarti bagaimana cara ide pertama? Ide pertamanya gimana nih? Kalau kita diberikan bentuknya seperti itu. Kita Ribu. substitusikan dulu nilai 1000. ribunya. Betul tidak? Iya. Betul. Berarti kita akan substitusikan PT atau populasi ke T, yaitu nilainya dari 1.200 dikalikan 1,5 pangkat T. Kita udah dapat nilainya 1.000. Itu sama dengan 1.200 dikali 1,5 pangkat T. Kita ubah 1,5 pangkat T, berarti itu akan sama dengan 9.000 dibagi 1.200. Terus 200. Berapa? 90 bagi 12. 90 bagi 12. Sisa ya? Bisa boleh pakai koma juga nggak apa-apa. Terus Kayaknya 8 nggak nyampe sih, salah 8. 7. 7 koma berapa? 12, 7 kali 12 itu 6. 4, 7,5. 7,5 ya? Oke, Iya. 7,5. Berarti Hmm. kan kita sudah memiliki persamaan yang baru kan? Iya. Betul. Nah, kalau sudah mendapatkan persamaan yang baru, Rafa cukup mengambil log basis 10. Jadi kayak log 1,5 pangkat T itu sama dengan logaritma dari 7,5. Jadi kedua ruas harus dilogkan. Kedua ruas dilogkan. Gitu ya. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini berarti yang dilakukan apa? Menggunakan sifat Batang. perpangkatan. Berarti ini akan apa? T Pindahin log 1,5 itu sama dengan log 7,5. 7,5. Ini perkalian kan? Berarti Iya. karena kita ingin mencari nilai T-nya, berarti kita harus menjumlahkan. Betul tidak? Maka Iya. T-nya sama Oke. dengan Sama log dengan 7,5 9 per log per 1,5 1,5. berapa? Log 7,5 dibagi 1,5. 7,5 bagi 1,5. Oh iya, kalau bentuknya kayak gini, Halo? rasa Halo, halo? tadi ada hal-hal. Tadi ada telepon sebentar ya. Oh iya ya, nggak Ada apa-apa. telepon biasa tadi. Oke, silakan share ulang. Oh iya. Kalau ada, nah dah nih. Oke, udah muncul? Udah. Dah. Nah, kalau bentuknya seperti ini, log 7,5 per 1,5, itu Rafa diperkenankan menggunakan kalkulator. Gitu ya. Iya. Karena saat Iya. UTBK atau TKA juga kalau dia bentuknya tidak sempurna, basis atau bentuk lognya yang tidak sulit diketahui, dia disediakan kalkulator kan. Jadi boleh
Boleh pakai kalkulator. Nah, coba hitung. Log 7,5 dibagi dengan log 1,5. Itu nilainya berapa? Karena kalau kita hitung manual cukup sulit. Nah, nanti Iya, kita menemukan nilai periode T-nya. bagi log 1,5. Eh, hasilnya jadi Mm. 4,96932. Tiga angka aja nggak apa-apa. Empat koma Oh, sembilan enam sembilan. iya. Ya udah, gini aja nggak apa-apa. Atau kalau mau diambil dua angka, berarti dia menghampiri Oh, 4,977. 7. Begitu. Itu boleh. Aman Oh, iya. sampai sini untuk model pertumbuhan. Paham. Oke, ini model pertumbuhannya. Berikutnya ada apa, Kak Ditra? Ada peluruhan. Kalau kita belajar pertumbuhan, maka ada juga peluruhan. Hmm, Karena mereka keduanya itu berkaitan. Begitu ya. Nah, iya. dalam model peluruhan, suatu jet tersisa 80% dari jumlah sebelumnya. Berarti dia mengalami peluruhan dari sebelumnya kan? Betul ya? Iya. Sisanya adalah 0,8. Setelah berapa jam, jumlah jet menjadi 30% dari jumlah Wow. awal. Berarti yang diminta itu adalah jet tersisanya 0,8 yang meluruh setiap periode waktu. Tapi kan kita nggak diketahui jet awalnya. Asumsikan si jet awalnya itu cuma satu kan. Iya. Asumsikan zat awal itu satu atau 100%. Nah, kita cuma sisa 0,8 T. Diminta setelah berapa jam nilainya sisa 3. 0,3. Saat T kapan dia bernilai 0,3? Berarti ini juga menggunakan pemanfaatan Nah, logaritma. Berarti logaritma 0,8 pangkat T itu sama dengan logaritma dari 3. 0,3. Artinya, T logaritma 0,8 itu sama dengan logaritma 0,3. 3. Sehingga T-nya sama dengan logaritma 0,3 dibagi logaritma 8. 0,8. Sehingga T-nya akan menghampiri sesuatu. Begitu. Ini juga diperbolehkan menggunakan kalkulator Kalkulator. saintifik gitu untuk mengerjakannya. Ini adalah salah satu contoh gambaran dari pertumbuhan dan peluruhan eksponensial yang yang diselesaikan dalam bentuk logaritma. Dan Begitu. Jelas dulu sampai sini? jelas. Jelas. Kita lanjutkan ya. Nanti Rafa bisa cari the answer-nya. Iya. Oke. Ada skala pH. Kemarin ada soal terkait pH juga. Jika konsentrasi ion hidrogen suatu larutan adalah H positif, sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 5, dalam untuk menentukan pH kita harus menggunakan logaritma kemarin. Betul tidak? Untuk Iya. menentukan pH itu sama dengan negatif logaritma dari H Positif. positif. Berarti ini akan sama dengan min log 2 dikali 10 pangkat negatif 5. 5. Betul tidak? Betul. Nah, artinya kita akan punya apa? Punya negatif log 2 ditambah dengan log 10 pangkat min 5. 2. Betul tidak? Minimal. Iya, ya. Betul. Berarti penyelesaiannya gimana kalau bentuk kayak gini? Dikali itunya dalam kurung. Eh. No. Yang 10 pangkat min 5 bisa Oh. kita selesaikan Hmm. jadi bentuk biasa kan? Karena kan basisnya Heeh. 10 kan? Iya. Berarti yang logaritma 10 pangkat min 5 itu adalah Negatif 5. negatif 5. Berarti kita akan punya min log 2 negatif 5. Begitu ya. Oke. Iya. Oke. Nah, karena kita punya ini, berarti kita akan kalikan. Min kali min kali log 2 itu adalah negatif log Log 2. 2. Negatif dikalikan negatif 5 adalah positif Positif 5. 5. Berarti bentuk lainnya itu akan menjadi 5 min log 2.
Nah, biasanya kalau di kimia jawabannya seperti ini. Nggak perlu Oh, diselesaikan log 2-nya itu nilainya berapa. Cukup bentuk seperti ini itu jawabannya sudah benar. Begitu. oh. Cun dulu atau tidak? Mau dibaca dulu bentar. Boleh. Oke. Oke, aman? Ada yang mau Iya. ditanyakan dulu? Hmm, bentar. Enggak. Oke, kita lanjut ya. Berarti kalau sudah tidak ada pertanyaan, oke, Iya. kita masuk ke practice difficult. Di sini ada persamaan log kuadrat. Selesaikan persamaan berikut dan periksa syaratnya. Logaritma kemarin syaratnya adalah x-nya nggak boleh 0. Betul tidak? Iya. Betul. Berarti kalau mau dibuat mengerjakan syaratnya dulu, berarti syaratnya ditulis di awal. X negatif satunya tidak boleh sama dengan 0. Artinya x-nya nggak boleh sama dengan Oke. 1. Itu syarat yang pertama. Lalu syarat yang kedua yang ini. X ditambah 5 tidak boleh sama dengan 0. Berarti X-nya tidak boleh sama dengan negatif 5. 5. Kenapa? Kalau dia diisikan 1 dan positif 5, maka dia akan menjadi log 0. Kan nggak boleh kan kemarin berdasarkan sifatnya. Maka Iya. kita akan punya soal 2 log X min 1 ditambah 2 log X plus 5 hasilnya adalah 5. Otomatis kalau kita diberikan soal seperti ini, kita sebenarnya pengen nyari siapa? Nyari Pengen X. cari nilai X-nya. Nice. Nah, kalau kita sudah punya seperti ini, Rafa harus ingat A log B sama dengan C itu akan jika dan hanya jika A pangkat C-nya sama dengan apa? Pangkat B C-nya kan? B. Nah, berarti ini sama. Di sini ada sifat penjumlahan. Rafa ingat lagi. A log B ditambah A log C itu akan sama dengan A log B dikalikan dengan C. Betul? Tuh. Berarti ini Rafa tinggal ubah. Jadi 2 log X min 1 dikalikan X plus 5. Itu sama dengan 5. Ya, asumsikan saja ini B, ini C, ini A. Begitu ya. Iya. Berarti cukup dibentuk yang sebelah kanan. Artinya kita akan punya X min 1 dikalikan X plus 5 itu akan sama dengan apa? 2 pangkat 5. Maka lognya habis kan? Betul tidak? Karena kita membentuk menjadi yang bentuk ini dan ini. Gitu ya. Jadi transformasi bentuknya dieksponensialkan bentuknya seperti ini. Maka kita akan memperoleh X min 1 dikali X plus 5 itu adalah berapa? X kuadrat X kuadrat tambah ditambah 5X 5X min min X X negatif 5 5. Berarti kita akan punya X kuadrat kuadrat plus plus 4X 4X min 5. min 5. Betul ya? Bentuknya Iya. kayak gini. Iya. Oke. Berarti kita akan punya X kuadrat ditambah 4X min 5 sama dengan 2 32. Karena kita akan menyelesaikan nilai X, maka kita akan ketemu ya yang namanya persamaan kuadrat kuadrat. 4X min X 5 min 32 2 sama dengan 0. 0 Berarti kita akan punya X X kuadrat kuadrat ditambah plus 4X min 4X 7. 37. Bisa tidak kira-kira menggunakan tebakan A dikali B hasilnya 30, negatif 37, tapi kalau dijumlahkan 4. Ada nggak bilangannya? Kayaknya enggak deh. Tidak ada. Berarti kalau nggak ada harus menggunakan rumus persamaan kuadrat, yaitu adalah X1,2 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Betul kan? Rumus Ya. persamaan kuadrat ini. Iya. Kalau nggak salah di kelas 10 itu nanti ada rumus materi persamaan kuadrat ada di SMP. Tapi nanti materi di kelas 10 Rafa itu ada namanya fungsi kuadrat. Jadi ada persamaan kuadrat, ada fungsi Kuadrat. kuadrat. Fungsi kuadrat, kok fungsi. Persamaan kuadrat itu sudah dikenalkan sejak SMP.
A itu sama dengan berapa? 1. B-nya sama dengan positif 4, C-nya negatif 3. 37. Berarti tinggal substitusikan. Min 4 plus minus akar dari 4 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 37 per 2 kali 1. Sama dengan negatif 4 plus minus akar dari 16 ditambah 4 kali 37 40, 160 kurang 12. 160 kurang 12 berapa? 160 kurang 12, 148 148 ditambah 16, bagi 2. 100 berapa? 8 Eh, tambah 6, 4. 164. 164 ya. Ya, Ya benar, akar dari 164 4. per 2. Berarti kita akan punya dua buah solusi. Solusi X yang pertama itu adalah negatif 4 plus akar 164 per 2. Dan untuk solusi yang keduanya adalah negatif 4 min akar 164 per 2. Per 2. Nah, akar 164 itu kan sudah bisa disederhanakan tidak? Enggak. Bisa kayaknya. Perkalian berapa coba? Eh, 164, akar 164 maksudnya. Enggak deh kayaknya. kayaknya nggak ada ya. Iya, Ya udah, berarti nanti solusinya kita harus mengambil yang mana? yang Solusinya itu X-nya plus harus lebih besar dari 1. 1, gitu kan ya. Hmm. Syaratnya X-nya harus lebih besar dari 1. Berarti otomatis nilai yang positif itu adalah solusi yang X pertama. Karena solusi X kedua itu sudah pasti Negatif. negatif. Begitu. Jelas tidak? Oh, ya oke. Oke. Oh iya, tandanya ini bukan tidak sama dengan deh. Tandanya itu lebih besar dari nol. Dari nol. Gitu. Karena dia harus positif. Gitu, oke? Oke, Oke, aman sampai sini? aman. Mau dipahami dulu atau bagaimana? Hmm, Bentar, lihat baca dulu. Oh, iya, iya, ngerti, ngerti. Hmm. Aman. Iya, X1 sama. Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Di sini ada persamaan campuran. Ada 3 log X ditambah 8. Berarti ini sama ya prinsipnya. Rafa mau nyoba nggak? Yang kayak tadi ya ini ya. Ah, ah. Tapi ini negatif. Kalau Hmm, tadi kan ditambah Boleh deh, perkalian. coba. Tapi Berarti ini itunya jadi yang pembagian. sama dengan duanya diganti jadi itu ya kayak dipangkatin lagi. Yang Yes. Jadi nanti bentuknya Rafa itu A log B per A log C itu sama dengan apa? Eh, oh iya, bentuknya jadi kayak gini. Maksudnya ini kan pengurangan. Sorry, sorry. Jadi pengurangan jadi misleading. Ya, pengurangan jadi pembagian nanti. pembagian. Jadi bentuknya pokoknya diubah kayak tadi. A log B sama dengan C jika dan hanya jika A pangkat C sama dengan B. Jadi nanti diubah bentuk kayak gini. Walaupun nanti ketemu pembagian, nggak apa-apa. Boleh cobain ya. Iya. X plus 8 per X min 1 Mm-mm. sama dengan 2 gitu kan. 2 pangkat berapa? Oh iya diubah ya, 2 pangkat. Kalau itunya log 3 berarti 3 Berarti kalau 2 pangkat 3, kalau 2 pangkat 3, 3 3 kuadrat. Nah, betul, 3 kuadrat. berarti X tambah 8 per X min 1 sama dengan 9. Mm-mm. Itu mah persamaan
linear harusnya gampang itu X-nya. Iya. Oh iya. Jadi persamaan linear kan, betul? Betul. Oh, iya ya aku ingat. 9 X min 1 X tambah 8 9 9 9 9 9 X min 9 8 min 8 X sama dengan min 8 X sama dengan min 17. X-nya sama dengan min 8X sama dengan min 17. Iya. Selesaikan X-nya. Oh iya. X sama dengan 17/8. Betul, nice. Berarti X-nya 17 per 8. 8. Terjawab kan? Bisa? Bisa. Oh Bisa gitu ya. dong. Jadi, Ya. iya cuma gini doang sebenarnya. Mm-mm. Menyelesaikan mencari nilai X-nya. Ya udah, berarti sampai sini udah aman ya, Kak Ditra tulisnya. Tapi kalau misalnya log 3-nya sama dikurangin sama bukan log 3 berarti nggak itu mah udah kaku yang Nggak barusan. bisa. Ya, Mm-mm. harus ingat basisnya harus Udah gak bakal sama. dikasih meren soal kayak gitu mah ya udah gak bakal bisa. Atuh, Heeh, basisnya harus sama pokoknya. heeh. Basisnya harus sama. Iya, Oke, aman? aman. Nah, cobain yang ini. Yang ini, langkah pertama Rafa cukup substitusikan nilai 4-nya ke sini, lalu selesaikan pakai sifat tadi. Kalau B sama dengan C, jika dan hanya jika A pangkat C-nya sama dengan B. Ini jadi 2 log 4X kok 4X, 4K, sorry. 4K min 3 sama dengan 5. Nah, coba selesaikan. Oh ya, X-nya jadi jadinya Nyari K. K K K oh oh ya. Berarti 4K ya, 4K min 3. 2 log. Dua lognya dibikin sendiri dulu atau Nggak usah, langsung pakai sifat yang tadi aja kan. Kita tinggal cari K. Kalau tadi cari X, sekarang tinggal cari K aja. Mirip kok pengerjaannya. Nanti jadi oh persamaan ya biasa juga. limanya di ini ya, limanya di jadi apa? Limanya diubah jadi kuadrat gitu. Diubah angkanya Jadi berapa? 2 pangkat 5. 2/5. Nice. Berapa K-nya? Jadi 2 log dalam kurung 4K min 3 sama dengan 32. Terus Mm-mm. terus T 4K min 4K. 3-nya. Eh, kalau udah 32 berarti lognya udah hilang, Rafa. Oh, oh, ya makanya pindahin Eh, lupaan. Makanya si lognya udah pindah ke kanan kan. Jadi Mm-mm. pangkat. Jadi tinggal 4 kali 3 sama dengan 32. Yes. Terus 4 nyari nilai K-nya aja. K sama dengan. Sebenarnya teh logaritma ini gampang-gampang tricky. Iya, Iya, sebenarnya memang lebih enak eksponensial. Cuman kalau logaritma ini kayak, gitu. Sebenarnya dia gampang, cuman nggak tahu kenapa harus pusing diapain dulu. dulu gitu. Heeh. 7,25. 7,25. Berarti bentuk pecahannya sebelumnya 14 per Dua berapa? sembilan 29/4. 29/4. Nice, betul. Tak, berarti Eh, 3 bukan 35 per 4. 35/4. Yes, 35/4. 35/4. Untung aja ingat 35/4. Haknya. Aman ya Hmm. berarti. Ini kan akan sama dengan 4K min 3 sama dengan 2 pangkat 5. 4K sama dengan 32 8 ditambah 3 berarti K. 8,75. Yes. 35 per 4. K-nya sama dengan 8,75. 5. Oke. Yang ini gampang.
Iya. X X log log 81. 81 sama dengan 4. Tiga. Berarti 81 sama dengan X pangkat Tiga. 4. Nice. X-nya sama dengan di Tiga. 3. Aha, ini boleh dicobain. Oke. Oh, oh. Rumusnya masih ingat nggak? Atau Ingat. buka PPT coba. Ntar, lihat dulu soalnya. Kak Ditra ubah dulu. A Log log B sama dengan 2. B log C sama dengan 3. Rafa harus ingat yang ini. A log B dikalikan B log C. Itu akan sama dengan A log C. log. Ingat kan bentuk ini? Iya. Ya udah, yang ditanya adalah A log C. Berarti tinggal dikalikan saja sih sebenarnya. Itu di minus dua. Eh, kali-kali, Dua bukan kali minus. 6 dong. Kali-kali. Yes, 2 kali 3 sama dengan 6. Langsung Oh kejawab iya, kan? iya, iya. B log C. Berarti ini sama dengan 2 dikalikan 3 sama dengan 6. Yang ini, kalau yang ini ingat-ingat harus ubah menjadi penjumlahan. Kalau yang atas kan jadi penjumlahan ya. Heeh. Ini yang jadi penjumlahan. Kalau yang atas dan bawah itu nanti jadinya pengurangan. 2 log X itu sama dengan A. Dan 2 log Y sama dengan B. Yang ditanya adalah 2 log X pangkat 3 akar Y per 8. Pertanyaannya itu. Boleh silakan dicoba. Di ini dikali kali pelangi enggak ya, nggak bisa ya. Kenapa? Kenapa harus baca satu, Kenapa? satu per satu? Hmm. Diurai. Di orangnya tekan. Diurai. Oh iya ya, dua log X sama dengan A, dan X sama dengan A. Kan di situ Berarti dia apa? ngomong dua log X sama dengan Hmm, A. pangkat 3. Nah, Ya, itu dua log Y sama dengan substitusinya terakhir aja. Diurai dulu, Rafa. diurai dulu caranya. Ah, ah. Berarti kan sesuai sifatnya. Kalau kita punya 2 log BC, itu akan sama dengan 2 log B ditambah 2 log Dua C log kan? Ya ya. udah, berarti ini bentuknya nanti akan seperti itu. Terus kalau punya 2 log B per C, itu berarti 2 log B min 2 Dua log C log C. Berarti yang ini akan jadi negatif 2 log 8. 8. Nah, berarti yang ini akan menjadi 2 log X pangkat 3 ditambah 2 log X, kok X, Y pangkat, Y, Y pangkat seperdua Y pangkat seperdua dikurang dengan 2 log 8. 8. Nah, ada perpangkatan kan? Kalau perpangkatan berarti dia bisa dijadikan koefisien di depan, betul tidak? Betul. Jadi 3 dikali 2 log X X ditambah dengan setengah dikali kali 2 log Y. dua log Y 2 log 8 itu 3. langsung adalah di 3. 3. Berarti negatif 3. Ya udah, berarti 2 log X-nya adalah A, 2 log B-nya adalah 2 log Y-nya adalah B. Y Berarti 3 3 dikalikan A A ditambah setengah seperdua dikalikan B Y dikurang 3. 3. Berarti hasilnya adalah 3A 3 A ditambah setengah B dikurang 3. 3. Begitu. Boleh Oh, cermati, habis ini ada soal lagi. coba Cermatiin dulu. dulu. Kayaknya Kak Ditra ada deh soal kayak gitu. Takutnya di slide berikutnya nggak ada, tapi bentar lagi diambil di bank Eh, soal.
Kebayang nggak tapi? Bayang. Bayangkan. Hmm. Mana ya soalnya bentar. Eh, mana mau ini ekspansi. Ya. Udah? Udah dicermati belum? Hmm. Jadi diurai dulu. Habis diurai kita dapat bentuknya kayak gini. Ini sifatnya penjumlahan. Oh, itu teh. Yang mana? Boleh Hmm. tunjuk. Eh, Kalau masih bingung, tunjuk. oh, akarnya dilepasin. Mm-mm. Ya, ya, ya. Heeh. Aman nggak? Aman, aman. Nah, ada soal lagi nih. Prinsipnya sama, pengerjaannya harus diurai dulu. Substitusinya So, waktu di akhir ya? iya, substitusinya di akhir. Nih, soalnya kayak gini. Ini sok ada di UTBK ataupun di TKA. Kayak gini soalnya. Kita gedein aja biar ketutup deh. Iya. Nah, ya. Jika log 2 sama dengan A dan log 3 sama dengan B, berarti basisnya itu pakai basis 10 kan? Iya. Betul. Nah, di sini ada faktor prima kan? Iya. Ya nggak? Ya Iya. udah, Rafa cari faktor prima dari 120 biar bisa diurai. Dipakai pohon itu boleh. Eh, Boleh pakai pohon faktor, jadi memang heeh. harus diuraikan dulu. Kalau pakai pohon faktor jadi 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Oke. Eh, ada limanya ya? Ada. Bentar-bentar. Jangan-jangan. Berarti pakai ide lain. Kalau ada limanya, bentar. 120 bisa dibentuk lain nggak? 60, 60 kali 2. 60 kali 2. Tapi 60, apakah faktor primanya ada limanya nanti? Harusnya enggak sih? 62, 32. Ada. Harus didekatkan ada ya? Ada. Oke, berarti gimana? Emang harus mikir yang ini. Iya. Oh, Kalau benar ada limanya. iya Ya ada kan? limanya. Heeh. Tapi kan 5 itu bermakna apa? Manipulasi aljabar berarti di sini teh jadinya Hmm, 5 itu adalah apa? 10 limanya per 2. 5. Iya, 10/2. Ya, yaudah. Berarti tadi Rafa udah dapat kan? Kan kita bantu tulis. Berarti log 120 itu akan sama dengan logaritma 2 pangkat 3 dikali 3 dikalikan di 5. 5. Begitu kan Oh, ya? iya. Nah, karena 5 itu sama dengan 10/2, berarti kita bisa memanfaatkan ini menjadi log 120 sama dengan log 2 Nah, pangkat 3 23 kali dikali 3 3 dikali kali 10 per 10/2. 2. Berdasarkan sifat eksponensial, ini sama ini bisa saling sederhana kan? Bisa. Berarti log 120 sama dengan log apa? Sama 2 dengan log kuadrat 2 dikali kuadrat 3 kali dikali 3 10. 10. Ya udah, tinggal dicari aja berarti. Tinggal diuraikan. Diuraikan saja. Kalau perkalian, Nahan. penjumlahan. Coba diurai. Log 2-nya A. Berarti A kuadrat itu teh jadinya atau gimana? Ya. Enggak dong. Ini berarti kan jadinya log 2 kuadrat ditambah log 3 ditambah log 60. 10. Berarti ini kalau 2 kuadrat nggak bisa langsung 2 kuadrat. Berarti 2
log Oh, dua log. 2. Dua. Nah, Oh, jadi dipindahin dulu. ya harus dipindahin pangkatnya. 2 log 2 mah udah ya habis satu berarti. Satu, Berarti 2 kali A ditambah B dua, ditambah dua, 1. sorry. Hasilnya berarti Oh, 2A tambah B tambah. satu. Oh, iya ngerti-ngerti. Cuman masih Paham nggak bingung. tapi? Paham, Agak cuman bingung tapi masih ya. cuman awal-awalnya aja. Tapi emang logaritma itu banyak yang nggak suka. Heeh. Awal-awalnya aja. Iya kan? Sebenarnya mah Mm-mm. pas udah di akhir, walah konsepnya pakai ini toh gitu. Iya, ntar aku baca dulu. Tapi paham nggak? Boleh Paham. cermati deh. Sebenarnya mah paham. Cuman pengen ngomongnya itu kayak gimana gitu ya. Iya, kayak alangkah awalnya harus diapain gitu. Si bingung. Soalnya kalau 5 juga nggak bisa diapa-apain kan, makanya harus akal-akalin jadi 10/2. Mm-mm. Di situ kuncinya penalaran. Itu kategorinya soal hot. Jadi emang make sense sih. Iya, emang kayak gitu. Kan ini kategorinya difficult. Difficult itu sebenarnya HOTS kan. Jadi high order thinking. Jadi sebenarnya kita itu bukan suruh mikir rumusnya apa. Kalau rumusnya kan berarti kita udah hatam kan rumusnya. Cuman kita harus nalar. Ini harus diapain ya biar bisa. Kayak gitu. Iya ya. Pertanyaan itu tuh kayak gitu. Jadi kayak log 5 kan nggak ada. Harus diapainnya. Manipulasi aljabar caranya. Karena Oh. 5 itu adalah 10/2, kita bisa mainin si 10/2 ini. Yang bikin sulitnya memang keywordnya di sini sih. Karena kan kalau sisanya rumus biasa semua. Mm-mm. Begitu, aman sampai sini? Aman. Aman. Man, ada pertanyaan dulu? Enggak kalau untuk ini. Oh, ini belum. Aman nggak? Aman. Berarti harus cari nilai Nilai itu X-nya. X-nya. Tapi itu ada duanya diapain ya? Duanya. Duanya dikananin aja. Oh, dikananin aja. Jadi pembagian. Jadi Kan kita pengen cari sini ya. 17/2. Berarti lognya nanti pakai log 3. Ya kan? Iya. Jadi log 3 kan dua jadi 2 X-1-nya sendiri. Hmm? Enggak. Iya, kalau kita sudah lock kan, dia jadi sendiri basis lock tiganya. Kan Jadi kan sesuai heeh, rumusnya. Apa coba? A pangkat C sama dengan B, betul kan? ya, Rafa tadi sudah nulis 3 pangkat 2X min 1 sama dengan 17/2. Betul? mm, Ya betul. udah, berarti kalau mau dibentuk lock, jadinya gimana? Kalau mau dibentuk loop, A log B sama dengan A log B sama C. dengan C. C. Ya Hmm, udah, A-nya berapa? A-nya 3. 3. Kebayang sekarang? Iya. Mm. Oh, jadi 2 X-1-nya pindahin ke kanan. Betul. Si 3 log 17/2-nya di sebelah kiri. Mau kanan atau kiri sama aja. Jadi 3 pangkat 13 Eh, 3 pangkat 17/2 gitu. no, no, no. Ini kan udah perpangkatan. Asumsikan ini A pangkat C sama dengan B. Betul kan? Ya, Berarti kalau dibentuk A log B sama dengan C jadi 3 log 17/2 itu sama dengan 2X min 1. 1. Nah, yang akan diselesaikan nilai X-nya. Oh Setuju iya iya tidak? iya. Ya kan? Iya, harusnya ditambahin lognya. Aduh, Nah, dikira X-1.
Nah, jadinya 17 per 2 jadi 2x-1 pangkat 3 jadi gitu. Hmm. Eh, Bener. nggak usah, 3. nggak usah. Nggak usah. Langsung aja. 2x-1 sama dengan 3 log. Kita bukan nyelesain 3 lognya, Rafa, tapi nyelesain nilai x-nya. Iya. Yang di solve itu x-nya. Solve x-nya. Jadinya 3 log 17 per 2 sama dengan 2x-1. Nah, itu kan disuruh cari x-nya. Berarti 2x sama dengan 2x sama dengan 1 plus 1 plus... Oh iya, dipindahin. hmm, 14, 13. Udah, we. Masih udah, bisa ya? berarti x-nya sama dengan Sama dengan 1 1 plus tambah 3 log 17 per 2 per 17 2. per 2 per Per 2. 2. Dah, cukup sampai sini aja. Oh. Susah nggak logaritma sebenarnya? Enggak, enggak terlalu, tapi Nggak langkah terlalu ya. awalnya. Langkah Heeh. awalnya doang yang bikin ini ya. Iya. Nah, ini emang benar-benar harus rumusnya sih. Heeh. Um, wait. Ya udahlah, nanti bisa sambil dicermati dulu. Tapi aman sampai sini. Aman. Kalau ini cuma nganalisis kesalahan, apa yang salah? 3 log 17 per 2. Jelaskan kesalahan dan tulis bentuk gabungan yang benar. Yang salah Hmm, apa? persamaannya. Betul. Harusnya hasilnya tidak boleh Silahkan. dijumlah. Harusnya kan 2 log X tambah 3 ditambah 2 log X min 1 itu sifatnya Dikali. dikali. Jadinya 2 log dari X tambah 3 dikalikan X min Tuh. 1. Nah, ini yang benarnya. Oke, yang ini. Kalau log 2 itu nilainya tadi 0,3010, berarti kalau 2 pangkat 100, 2 pangkat 100. Tentukan banyak digit dari 2 log ya, tuh. 2 log sama dengan 3 ribu 0,3010. 3010. Tiap aja rumusnya itu satuannya. log N Log itu N. harus dijumlahkan satu digit. Jadi ini untuk melihat digit ya. Digit sama dengan logaritma dari yang ditanyakan ditambahin satu digit. Hmm, Berarti kalau punya 2 pangkat 100 itu kan akan sama dengan 2 log 100. 2 log 100. Kebalik. Basis 10 deh. Nggak usah pakai basis 2. Kalau basis 10 berarti log 2 pangkat 100. Itu 100. akan sama dengan 100 log 2. 2. Berdasarkan perpangkatannya kan, kalau kita Ya. punya A log B pangkat N itu akan sama dengan N A log B. Betul? Oh, N deh kok ini 4 sih. Nah, berarti kita akan punya 100 log 2. Maka 100 dikalikan 0,3010. Yaudah, ya, mundur 2 langkah kan? Betul tidak? ya. Oh ya, 1, 2. Berarti kita dapat 30,1. 3 jadi 3010 per No, 100. no, no. 30 aja. Oh, nggak tiga usah puluh jadiin koma pecahan. satu Nggak usah. Berarti kita akan punya 30,10 ditambah 1 sama dengan 31,10. 31 oh, Itu banyaknya di digit. Kalau dibulatkan berarti 31 di 3 digit. 31 Itu digit. jadi dibulatkannya ke atas. Kok ke atas ke bawah. Hmm. Hmm. Menarik? Iya, Menarik. Tapi make sense sih. 2 pangkat 100 itu udah jelas ada 31 digit nolnya. iya. Ya kan? Sebanyak Hmm. itu uangnya. Ada model keuangan. Di sini Kak Ditra akan jelaskan saja. Karena ini bentuknya pengaplikasian gitu ya.
Dalam soal itu diberikan pertanyaannya adalah sebuah investasinya adalah 5 juta. 5 juta. Tumbuh jadi 8 8 juta. juta. Nah, bunga majemuk itu kalau di keuangan kan kami kita eksponensial juga belajar keuangan ya, betul tidak? Ya. Ya udah, jadi si bunga majemuk itu ibaratnya kayak interest rate-nya gitu. Hmm, Bunga majemuknya itu kan 6 6%. persen. Rumusnya itu kalau tidak salah ingat, nilai akhir yang kemarin kita pelajari, nilai akhir uang itu akan sama dengan apa? Modal, BMW. P modal, Hmm, modal awal modal awal. dikalikan 1 ditambah R. R-nya itu adalah si bunga majemuknya, terus dipangkatkan waktunya, yaitu adalah T-nya, gitu ya. Iya. Berarti kita akan memperoleh nilai akhirnya 8 juta, betul kan? Itu akan Ya. sama dengan 5 juta dikalikan 1 ditambah 0,6 6% kan? Hmm, 0,06 dipangkatkan T. Sehingga kita akan memperoleh 8 juta sama dengan 5 juta modal awal dikalikan 1,06 pangkat T. Nah, di sini kita ingin mencari nilai T-nya kan? Betul tidak? tuh. Ya udah, si Rafa tinggal 8 juta dibagi dengan Oh, 5 ini mah juta. yang kayak tadi ya. Iya, Hmm, pangkat T. Berarti ini kalau 8 juta sama 5 juta, 8/5. Betul nggak? iya, 8/5 berapa? 8/5 itu. Tak, 1,6. 1,6. Ya udah, berarti kita akan memperoleh nilainya 1,6 itu sama dengan 1,06 pangkat T. Eh, Betul? ya, Nah, artinya untuk mencari T kita harus logaritmakan kan? Betul tidak? Jadi, iya, log 1,6 sama dengan log 1,06 pangkat T. Betul? iya. Berarti log 1,6 itu sama dengan T dikalikan logaritma 1,06. 6. Sifat perpangkatan kayak gini kan? Iya, Berarti T-nya itu akan sama dengan log berapa? 1,6 per log satu satu koma koma nol enam. nol enam. Ya, Begitu. pakai kalkulator aja itu. Perlu diselesaikan, yaitu nanti pakai kalkulator. Karena kalau ini manual susah. Hmm. Itu adalah interest rate-nya. Ini masuknya ke matematika keuangan. Matematika keuangan apakah Rafa dipelajari? Iya, nanti kelas 11 harusnya ada di tingkat lanjut ketemu. Ya, Kan nanti ada matematika. materi yang namanya, ya, ada materi yang namanya barisan dan Deret, deret, gitu ya. deret. Nah, itu nanti ada hubungannya dengan si keuangan. Namanya anuitas. Begitu. Itu rangkaian pembelajaran matematika di SMA. Gitu. Aman? Aman. Sudah beda banget ya MTK-nya dengan SMP. Iya, sebenarnya mah bisa, cuman cuman Ya kan? masih kaku banget langkah awalnya. Masih Iya, kaku ya. iya, awal-awalnya doang. Padahal mah sebenarnya bisa gitu. Ya berarti nanti kendalanya yang harus Kak Ditra perbaiki untuk ide awalnya ya. Memunculkan ide awalnya harus pakai apa gitu ya. Iya, iya. Halo? Kita masih ada banyak soalnya. Enggak, emang Iya. Kak Ditra lagi nggak ngomong. Oh. Nah, kita cobain satu soal lagi ya. Tadi emang lagi nggak ngomong. Nanti yang difficult nomor 12 sama 11 boleh cobain ya. Ya. Oke. Nah, di sini ada soal style Cambridge Curriculum. 2 Ush, log 3 itu nomor sama 3. dengan P. P.
Yang ditanya adalah 8 8 log log 4. 54. Diminta nilai P-nya. Berarti kalau yang ini gimana coba? Eh, harus Eh nguji rumus. banget ya. Iya, aduh awalnya gimana nggak tahu. Pakai basis 2. 2. Idenya pakai basis 2. Karena di sini ada ketemu 8 sama 2, kita pakai basis 2. 2. Nah, dalam basis 2 yang diperlukan Rafa itu adalah sifat ini. A log B itu sama dengan basis 2 kan? Ya, 2 log B per B 2 log log A. A. Nice. Gitu ya. Ya, Berarti kita akan memperoleh 8 log 54 itu akan sama dengan 2 log log 54 54 per per 2 log 2 log 8. 8. Nah, 2 log 8 pasti Rafa udah tahu. Betul 2 nggak? log 8 3. 3. Berarti kita akan punya 2 2 log log 5 54-nya 4. kayak tadi. Pakai faktor prima. Karena kan di sini kita punya 2 log 3 kan. Berarti 54 bagi 2, Ya, 27. 2 Betul log tidak? 2 log berapa? Eh, 2 log 54. 2 log 54 itu 4. faktor primanya 2 kali 54 bagi 2, 2. Itu 27. 27-nya nggak dilanjutin lagi ya? Oh, nggak tahu. Lanjutin. 3 Bagi 3, 9 3. bagi 3, 3. Berarti Ya, hasilnya adalah 2 2 kali dikali 3 3 pangkat pangkat 3. 3. Berarti di sini 2 kali 3 pangkat 3. 3 per 3. 3. Betul kan? Berarti Ya, kita akan punya 2 log 2 ditambah 2 log 3 kuat. kuadrat. 3 pangkat 3, 3 sorry. pangkat 3. Hah, Ya, 3 pangkat 3. Baru kita selesaikan di sini. Berarti 2 log 2 berapa? 1. 1. Sudah jelas. Ditambah 3 3. dikali 2 2 log. log 3 per 3. Iya. Berarti kita akan 1 tambah 3. 2 log 3 adalah P. Berarti Oke. Oh, 3P 3P per per 3. 3. Begitu. Hmm, Jelas. jelas, jelas. Berarti udah dapat nih. 1 ditambah 3P per 3. Oke? Ya, Ya udah, itu jawabannya. oke. Aman? Aman. Aman ya. Ya. Kalau diselesaikan dalam bentuk P bisa nggak? Ya ini hasilnya gitu ya. Oke, ada pertanyaan. Aman. Di sini masih ada nih, ada nilai parameter, ada log dan inverse, ada pertumbuhan dua model, ya masih cobain. Ya udah, Eh, itu saja dulu. Ada kalau tidak ada pertanyaan, kayak Ditra cukupkan untuk pertemuan hari ini. Seberapa paham? paham. Tapi di sekolah masih ketinggalan banget. Masih Masih ketinggalan kejauhan ya? apa persamaan kuadrat malah malah apa malah bagian bagian kalau kalau kita belajar mungkin itu bagian apanya ya? Bagian kecilnya. Aljabar. Iya, kecil. Oh, jadi diacak itu ya pertemuannya. Iya, apa kalau di sekolah mah masih Yang masih mereka. mudah-mudah dulu baru yang sulit ya. Iya, masih masa masih persamaan kuadrat gitu sih yang aljabar. Mau masuk materi itu nggak? Atau besok minggu depan kita masuk ke barisan dan deret? Kayaknya itu dikit-dikit aja deh soalnya kayaknya sendiri juga masih bisa sih kalau Yang itu. barisan dan deret? Oh, yang mana nih? Yang itu yang apa? Yang Barisan. persamaan Yang kuadrat persamaan. yang di Ya itu sekolah. masih gampang kan? Iya. Kalau yang bandingin sama yang tadi mungkin nggak ada apa-apanya. Ya udahlah. Kan Nah, ini kebutuhan Rafa juga nanti pengen lanjut kuliah kan di heeh. teknik. Jadi nggak kedodoran, bagus. Nggak kedodoran betul. Jadi matematikanya emang harus dikejar lebih awal. Nggak apa-apa. Nanti di Heeh, sekolah penyeimbangnya gitu. iya. Diikuti saja materi sekolah. Udah itu Oke. saja Kak Dita cukupkan karena waktunya sudah habis. Kita berdoa menyudahi belajar. Berdoa dimulai. Mhm. Min, Oke, dah. berdoa selesai. Semoga berkah dan bermanfaat ya. Ya, Ya. Kak Dita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai Waalaikumsalam. bertemu kembali pekan depan. Ya, makasih Kak. Ya, Oke. sama-sama Rafa. Kak Dita izin akhir.